Selamat datang di channel Raga Bumi. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan cara menampilkan mekanisme vokal di JMT6. Link video tersebut dapat dilihat di kolom deskripsi. Selanjutnya, di video ini, saya akan membahas mengenai cara membuat cross-section dari data mekanisme vokal menggunakan JMT6. Data yang akan saya gunakan adalah data yang sama dengan data pada video saya sebelumnya, yaitu data mekanisme vokal dari Global JMT. Sebagaimana telah dijelaskan dalam video sebelumnya, untuk membuat cross-section dari mekanisme vokal, ada 5 format data yang bisa dibaca oleh JMT6. Kelima format tersebut adalah kaidah Agi and Richards, kaidah Global JMT, format Seismic Moment Tensor, partial data pada kedua bidang, serta format Principal Axis. Penjelasan tentang kelima format mekanisme vokal tersebut dapat dilihat kembali pada video tentang cara menampilkan mekanisme vokal. Untuk membuat cross-section dari mekanisme vokal, kita dapat menggunakan perintah JMT-Cope pada JMT6 atau PS-Cope pada JMT5. Pada contoh ini, saya telah mendownload data dari Global JMT dengan format Seismic Moment Tensor. Sehingga, saya akan menggunakan opsi SD untuk menampilkan mekanisme vokal maupun cross-section-nya. Untuk menentukan parameter cross-section, kita dapat menggunakan opsi A. Ada 4 pilihan opsi A, namun di video ini saya akan menjelaskan 2 opsi A saja, karena 2 opsi A yang lain digunakan jika kita menggunakan koordinat Cartesian. Sedangkan data yang akan saya gunakan adalah data dengan koordinat geografis. Pilihan pertama dari opsi A adalah AA. Sintaks lengkap AA adalah AA longitude 1, latitude 1, longitude 2, latitude 2, deep, p-width, d-min, dan d-max. Ilustrasi dari sintaks ini adalah sebagai berikut. Lon1 dan Lat1 adalah koordinat titik awal dari lokasi yang akan kita buat cross-section-nya. Sementara Lon2 dan Lat2 adalah koordinat titik akhirnya. Deep adalah sudut antara bidang datar terhadap bidang cross-section. P-width adalah lebar cross-section pada masing-masing sisi bidang vertikal. D-min dan D-max adalah jarak minimum dan maksimum dari bidang horizontal. Plus F digunakan jika kita ingin menampilkan frame dari parameter cross-section. Dengan menggunakan plus F, kita tidak perlu lagi menggunakan opsi R. Di contoh ini, saya akan membuat cross-section dimulai dari titik A dengan koordinat bujur 113 derajat dan lintang minus 10,25 hingga titik B dengan koordinat 113 dengan lintang minus 5,75. Kemudian, bidang cross-section adalah bidang vertikal atau bidang dengan sudut dip 90 derajat. Lebar dari bidang yang akan di cross-section adalah 600 km di masing-masing sisi kiri dan kanan dari garis cross-section. Kemudian, data yang akan di cross-section adalah data dengan kedalaman antara 0 hingga 670 km. Dan saya akan menampilkan frame dari parameter ini. Sehingga, di contoh ini, sintaks lengkap dari opsi AA adalah sebagai berikut. AA 113/113/-150/-5/-150/-600/0/670 plus F. Kita buat contoh script JMT-nya menggunakan JMT mode modern di JMT6. Dan kita beri nama file outputnya vocal.png. Sebelumnya, saya akan membuat peta mekanisme vokal terlebih dahulu agar kita tahu di mana lokasi garis cross-section-nya. Kita gunakan GMT Coast untuk menampilkan garis pantai.
Data yang telah saya download adalah data mekanisme vokal di wilayah Jawa Timur pada tahun 2020 dengan batas koordinat 110 hingga 115 dan lintang minus 10,5 hingga minus 5,5. Kita akan menggunakan resolusi high atau tinggi dengan ukuran garis 0,1 dan kita tampilkan lautan dengan warna biru muda serta interval label frame 1 derajat. Kita coba jalankan. Selanjutnya, data yang telah kita download, kita tampilkan mekanisme vokalnya menggunakan GMT Mecha dan opsi SD dengan ukuran 2 cm. Kita coba jalankan. Langkah selanjutnya, kita tentukan koordinat garis cross-section. Saya akan membuat cross-section dari titik awal di sekitar sini dan titik akhir di sekitar sini. Koordinat dari kedua titik tersebut adalah 113 dan minus 10,25 untuk titik A dan 113 dengan lintang minus 5,75 untuk titik B. Kita simpan dengan nama line dan kita tampilkan garis cross-section ini menggunakan perintah GMTplot dengan ketebalan garis 4. Lalu, kita tampilkan label dari koordinat garis cross-section ini dengan ukuran font 14, dan kita geser ke kanan dan ke bawah sejauh 0,5. Kita jalankan. Kita coba ubah warna dari mekanisme vokal ini sesuai dengan kedalamannya. Kita gunakan perintah GMT Make GPT. Skema warna yang akan kita gunakan adalah size. Kedalaman maksimum dari mekanisme vokal ini adalah 670 km. Sehingga saya batasi nilai warna Make GPT dari 0 hingga 670. Agar perintah GMT Mecha dapat membaca data warna dari GMT Make GPT, kita tambahkan opsi Z di perintah GMT Mecha. Kita coba jalankan. Hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya, kita coba tambahkan legenda warna menggunakan perintah GMT Color Bar. Sebagai titik referensi, kita akan letakkan color bar ini sebelah kanan peta. Huruf J di sini artinya kita akan menggunakan titik referensi lokasi color bar menggunakan 2 kode karakter. 2 kode karakter referensi yang saya gunakan adalah MR. MR artinya pada sumbu vertikal, color bar diletakkan di tengah atau middle. Sedangkan
Pada sumbu horizontal, color bar diletakkan di kanan atau right. Kemudian, kita tambahkan label pada sumbu X dari color bar ini. Label yang saya gunakan adalah depth di dalam kilometer. Kita coba jalankan. Jika color bar ini terlihat terlalu mepet dengan peta kita geser menggunakan plus O. Saya akan menggesernya sejauh 1,5 cm ke kanan, namun posisi sumbu Y akan saya pertahankan. Kita coba jalankan. Selanjutnya, cross-section dari mekanisme vokal akan saya tampilkan di samping peta ini, menggunakan perintah subplot. Kita atur dahulu parameter subplotnya. Saya akan membuat subplot dengan 2 kolom dan 1 baris, sehingga kita tulis 1 kali 2. Kemudian, setiap subplot kita berikan ukuran 20 cm dan jarak antar subplot adalah 25 pixel. Kemudian, kita atur agar peta mekanisme vokal ini berada pada subplot pertama. Lalu, subplot berikutnya kita siapkan untuk cross-section mekanisme vokalnya. Link video tentang GMT subplot dapat dilihat di kolom deskripsi. Selanjutnya, kita gunakan GMT Cope dan opsi AA seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian, opsi SD digunakan untuk mengupload data moment tensor dengan ukuran 2 cm. Kita gunakan opsi Q agar tidak terbentuk file baru yang berisi data moment tensor yang telah di cross-section. Kemudian, kita berikan label pada sumbu X dengan nama distance, dan pada sumbu Y dengan nama depth. Dan kita atur agar label ini hanya muncul di sebelah kiri dan bawah grafik.
Terakhir, kita gunakan opsi Z agar GMT Coop membaca palet warna dari Mac GPT. Kita coba jalankan. Terakhir, kita tambahkan label keterangan titik cross-section. Titik A adalah titik awal cross-section dan terletak pada angka 0 di sumbu X. Sedangkan di sumbu Y, kita perkirakan terletak di angka minus 15 agar label ini terletak di luar grafik. Kita simpan dengan nama line. Kemudian, titik B terletak di ujung cross-section. Kita perkirakan terletak pada jarak 500 km dari titik A. Dan pada sumbu Y, kita samakan dengan angka pada titik A yaitu minus 15. Kita tampilkan label ini dengan perintah GMT Text dengan ukuran font 14. Dan kita gunakan opsi N agar label ini tetap terlihat meskipun berada di luar grafik. Kita jalankan. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Selanjutnya, saya akan coba membahas opsi AB. Opsi ini sebenarnya mirip dengan opsi AA. Perbedaannya adalah jika di opsi AA, kita menentukan titik awal dan titik akhir dari garis cross-section. Di opsi AB, kita menentukan titik awal, kemudian arah azimut, dan jarak dari titik akhir cross-section. Sintak dari opsi AB adalah AB longitude 1 / latitude 1 / strike atau arah azimut / p length / dip / p width / d min / d max plus f. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jika kita menentukan titik awal di titik A, dan kita tentukan arah azimut atau strike di 20 derajat, pada jarak atau P length 500 km, maka titik akhir cross-section berada di titik ini. Sehingga, di contoh ini, sintaks lengkap dari opsi AB adalah AB 113 / minus 10,25 /20 /500 /90 /600 /0 /670 plus F. Kita coba buat skripnya. Pertama, kita tampilkan dahulu garis cross-section-nya di peta mekanisme vokal ini. Kita gunakan GMT plot dengan opsi S sama dengan untuk membuat vektor geografis. Kita masukkan dahulu koordinat titik awalnya. Arah strike atau azimut, dan jarak dalam kilometer. Kemudian, kita plot dengan opsi S sama dengan 1 dengan ukuran ketebalan garis 4. Kita coba jalankan.
Garis ini adalah garis cross-section kita. Jika kita ingin membuat garis cross-section yang tegak lurus, maka strike atau azimut diatur di 0 derajat. Selanjutnya, kita atur cross-section mekanisme vokalnya menggunakan opsi AB tadi. Opsi-opsi yang lain dapat kita samakan dengan perintah CMT Cope sebelumnya. Kita coba jalankan. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Selain opsi AA dan AB, di CMT6 juga tersedia opsi AC dan AD. Opsi AC sama dengan opsi AA, namun digunakan untuk koordinat kartesian. Sedangkan opsi AD sama dengan AB dan juga digunakan untuk koordinat kartesian. Kedua opsi terakhir ini tidak akan saya bahas di video ini. Sekian video kali ini. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pertanyaan, saran, atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.